Panganjali Umat, Swastiastu, Salam Harmoni. Kami dari kelas 5A akan mempresentasikan materi penerapan dan evaluasi QoS dalam jaringan enterprise pada tugas RTM 4. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3. Saya atas nama Kadek Una Dwi Antari dengan NIM 2215091038. Dilanjutkan rekan saya Dea Gangga. Saya Ida Ibu Tuganga Brahmastra Widya Putri dengan NIM 221509121. Dilanjutkan dengan rekan Gobia. Saya Gusti Agonia Pramesti dengan NIM 2215091081. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan topologi yang telah kelompok kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa, di mana yang pertama, seperti yang terlihat pada layar, komponen utama yang kami gunakan sudah pasti ada mikrotik pusat, mikrotik cabang, ada NAT 1, ada switch, PC, Windows Client, dan Ubuntu Server. Jadi untuk penjelasan sendiri, untuk mikrotik pusat itu merupakan router utama yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dan sebagai pusat kontrol. Lalu mikrotik cabang merupakan router cabang yang terhubung ke mikrotik pusat, yaitu ada dua, yaitu cabang 1 dan cabang 2. Lalu ada NAT 1, yaitu perangkat yang digunakan untuk melakukan NAT atau Network Address Translation, di mana ini untuk menggunakan perangkat di jaringan internal untuk terhubung ke internet dengan menggunakan alamat IP publik dari mikrotik pusat. Lalu kami juga menggunakan switch. Lalu ada PC. Nah, untuk PC sendiri adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna di masing-masing departemen. Lalu kami juga menggunakan Windows Client. Nah, yang terlihat di sini Windows Client itu ada di cabang 1 sebelah kanan paling bawah. Nah, untuk ini merupakan komputer atau perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan di server pusat. Dan terakhir kami menggunakan Ubuntu Server. Untuk Ubuntu Server itu kami ada di pusat paling bawah sebelah kiri. Jadi Ubuntu Server ini adalah komputer atau perangkat yang digunakan untuk menyediakan layanan. Nah, bagaimana diagram topologi ini? Jadi untuk diagram tersendiri itu kami memiliki 6 departemen yang ada. Yang pertama ada HR, yaitu HR ini terhubung melalui switch HR1 dengan dua komputer, yaitu PC18 dan PC1, dari PC1 hingga 18 ya. Lalu ada departemen yang kedua, yaitu IT, terhubung melalui switch IT2 dengan dua komputer, yaitu PC5 hingga PC17. Lalu ada departemen Finance, terhubung melalui switch Finance 1 dengan dua komputer, yaitu PC4 dan PC16. Lalu ada departemen marketing, di mana terhubung melalui switch marketing 1 dengan dua komputer, yaitu PC3 hingga 15. Lalu ada full IP, departemen full IP ya, terhubung langsung ke mikrotik pusat dengan dua komputer, yaitu PC14 dan PC2. Lalu departemen terakhir adalah conferencing, yaitu terhubung melalui switch conferencing 1 dengan komputer PC13 dan PC7. Nah, kami menggunakan juga Windows Client dan Ubuntu Server yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk Windows Client itu terhubung melalui switch HR yang ada di mikrotik pusat, dan Ubuntu Server terhubung melalui switch konferensi 1 yang ada di mikrotik cabang 1. Nah, bisa kita lihat untuk detailnya. Ini adalah detail dari mikrotik pusat. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk Ubuntu Server yang ada di mikrotik pusat di bagian HR. Ada 6 departemen dan sisanya PC di bawah. Lalu ini adalah detail untuk cabang 1, di mana di sebelah kanan bawah ini sudah ada terlihat Windows Client. Dan ini adalah detail dari cabang 2. Kita akan lanjut ke konfigurasi IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address yang pertama saya jelaskan itu adalah pada bagian pusat. Yang pertama itu kami pada saat kita melakukan konfigurasi yang pertama terlihat adalah seperti welcome mikrotik ya, di mana di sini seperti login, password, dan lain sebagainya macam. Jika sudah berhasil, dia akan terlihat seperti ini, admin mikrotik. Nah, yang pertama kami menggunakan sintaks yaitu IPDHCP client, lalu kami print apakah sudah masuk, apakah sudah valid. Lalu di sini setelah kita sudah mencoba untuk ada add if intervention untuk Ether 1 ya, di sini kita coba untuk print juga, ternyata sudah masuk di Ether 1 yang untuk number 0. Nah, jika sudah masuk seperti ini, kami berusaha untuk nge-ping Google apakah koneksinya terhubung, dan ini adalah hasilnya dan hasilnya ada terhubung. Nah, ini kami mencoba untuk mengkonfig IP address yang kami gunakan. Nah, di sini kami sudah pada Ether 9 atau Ether terakhir ya.
Di mana di sini kami menggunakan sintaks IP address at address, yaitu ini adalah IP yang kami gunakan 192.168.161/29 dengan interface Ether 9 dengan Ether terakhir. Nah, di sini kami juga men-setup bagaimana IP DHCP server itu kami setup. Nah, di sini sudah kami print bagaimana apakah sudah terlihat address yang sudah kami interface tadi yang sudah kami setup, yaitu dari ada Ether 1 hingga Ether 9. Lanjut untuk mikrotik atau cabang satu. Cabang yang pertama, seperti biasa pada saat kita memulai config, itu akan terlihat tampilan login dari putih admin mikrotik. Lalu di sini setelah seperti ini akan kita sama seperti sebelumnya, yaitu kita akan menggunakan IP address at address dengan IP yang kami gunakan dan interface Ether 1. Nah, di sini agak berbeda sintaksnya dengan sebelumnya. Nah, di sini untuk yang cabang 1 dan cabang 2 nanti kami juga akan menambahkan IP root at gateway. Jadi selain kami menambahkan IP address, di sini juga kami menambahkan gateway dan menambahkan DNS set server di mana kami menggunakan 888 sebagai DNS umum. Dan juga ini adalah ping 192.168.40.1. Apa ini? Jadi ping ini adalah terhubung ke gateway yang sudah kami gunakan di cabang 1. Sudah terlihat bahwa ini sudah terhubung untuk pingnya dan sudah berhasil. Seperti itu. Nah, ini adalah lanjutan bagaimana kami mencoba untuk men-setup IP address dan DHCP address yang ada di cabang 1. Sama seperti sebelumnya sintaksnya. Jadi kami IP address interface seperti ini. Jadi di sini udah sampai Ether 7. Di sini sudah terlihat bahwa dia pada saat setup dia sudah terlihat gateway-nya sudah ada, address to give out-nya sudah, dan servernya sudah masuk 8888. Dan di sini kami akan mencoba print bagaimana sih hasil akhirnya. Hasil akhirnya yaitu Ether 1 hingga Ether 7 sudah masuk dengan address dan network yang sudah ada. Lalu di bawah kami mencoba untuk meng-print apakah DHCP server yang telah kami masukkan tadi itu juga sudah masuk. Nah, sini sudah terlihat karena kami dari awal address adalah 1 hingga 7, maka DHCP server akan juga 2 hingga 7. Kalau untuk satu itulah umumnya. Nah, sekian adalah konfigurasi IP address untuk pusat dan cabang 1. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dari cabang kedua. Konfigurasi ini bertujuan untuk mengatur jaringan cabang menggunakan perangkat mikrotik dengan memanfaatkan beberapa antarmuka Ethernet untuk menciptakan subnet yang berbeda. Nah, pada antarmuka Ether 1, router diatur dengan alamat IP yaitu 192.168.30.2/30. Dengan gateway-nya adalah 192.168.30.1 yang berfungsi sebagai koneksi utama ke dalam jaringan. Nah, selanjutnya pada antarmuka Ether 2 hingga Ether 7, router mendefinisikan subnetnya dengan rentang IP yang bervariasi, mulai dari 192.168.210.1/28 hingga 192.168.251/29, dan masing-masing dari IP tersebut dilengkapi dengan pengaturan server DHCP untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung. Ini adalah konfigurasi dari cabang 1 ke pusat. Di mana pada cabang 1 ini perangkat berhasil mendapatkan IP 192.168.132.30 dengan gateway 192.168.132.1 melalui protokol DHCP yang memungkinkan perangkat untuk memperoleh pengaturan jaringan tanpa perlu konfigurasi manual. Nah, pengecekan konektivitas dilakukan menggunakan perintah ping 192.168.150.14 yang menunjukkan bahwa perangkat dapat mengirimkan paket data ke alamat pusat. Dan ini menandakan bahwa komunikasi jaringan sudah berjalan dengan baik. Nah, begitupun pada cabang kedua.
Proses serupa juga dilakukan dengan menghasilkan alamat IP yaitu 192.168.250.14 dan dengan gateway 192.168.250.1 melalui DHCP. Nah, pengiriman paket ICMP ke dalam pusat ini juga berhasil membuktikan bahwa konektivitas antar perangkat berjalan dengan lancar. Nah, kedua skenario ini menunjukkan efektivitas konfigurasi di dalam pengelolaan jaringan dan memastikan semua perangkat dapat terhubung dan berkomunikasi dengan baik secara otomatis. Nah, saat ini kita akan membahas konfigurasi bandwidth yang telah dilakukan menggunakan Winbox pada perangkat mikrotik. Nah, yang pertama terlihat bahwa pengguna telah membuat sebuah simple queue bernama total bandwidth, di mana queue ini memiliki target 0.0.0.0/0 yang berarti aturan ini berlaku untuk seluruh jaringan. Nah, batas maksimum untuk upload dan download diatur masing-masing pada 5 Mbps. Dengan pengaturan ini, setiap perangkat di jaringan tidak dapat menggunakan lebih dari 5 Mbps untuk upload dan juga download, sehingga bandwidth dapat dibagi secara merata di antara semua pengguna. Nah, selanjutnya ini adalah dalam tab Mangle. Terdapat dua aturan yang ditambahkan untuk menandai jenis trafik tertentu. Aturan pertama menandai trafik VoIP yang menggunakan protokol UDP dan port dengan tujuan 5060 dengan tindakan mark paket yang memberikan tanda pada paket tersebut sebagai VoIP. Nah, aturan kedua ini menandai trafik video conferencing yang menggunakan protokol TCP/UDP dengan rentang port tujuan 10.000 sampai dengan 20.000. Juga dengan tindakan mark paket dan memberikan tanda video conf dengan pada kedua aturan ini diterapkan pada change forward yang berarti mereka berfungsi untuk trafik yang melewati router. Nah, dengan pengaturan ini, jaringan akan dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mengelola trafik VoIP dan video conferencing sehingga kualitas layanan dapat dijaga dengan baik. Selain itu, kita juga memiliki konfigurasi Q3 yang bertujuan untuk mengatur prioritas dan alokasi bandwidth secara efektif. Nah, lalu lintas VoIP atau VoIP traffic dan konferensi video atau video traffic diberikan prioritas tertinggi, yaitu 1 untuk memastikan kualitas layanan, kemudian masing-masing dengan batas maksimum 3 Mbps dan 5 Mbps. Nah, aktivitas web browsing mendapatkan prioritas menengah dengan alokasi hingga 10 Mbps, sementara streaming memiliki prioritas terendah dengan batas maksimal 2 Mbps. Semua queue aktif menunjukkan bahwa konfigurasi telah sesuai dengan kebutuhan, sehingga layanan pentingnya tidak akan terganggu oleh aktivitas lain yang kurang prioritas. Nah, terakhir terdapat juga konfigurasi simple queue yang membatasi bandwidth untuk jaringan target 192.168.150.1 dengan alokasi maksimal 2 Mbps untuk upload dan juga download. Nah, tujuan dari aturan ini adalah memastikan lalu lintas dari subnet tersebut tidak melebihi batas yang ditetapkan, menjaga stabilitas dan efisiensi penggunaan bandwidth secara keseluruhan. Nah, hasil menunjukkan bahwa aturan telah berhasil diterapkan dengan max limit sesuai dengan konfigurasi yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kita akan menguji di Windows, yang dimana Windows ini sebagai klien. Di sini kita memasukkan beberapa perintah seperti hyperf3-c 192.168.150.13. Selanjutnya,
Gambar tersebut menunjukkan hasil dari pengujian koneksi jaringan menggunakan HyperF3 dan ping pada Windows Client. Perintah yang digunakan yaitu yang pertama ada pengujian dengan HyperF3, kemudian ada pengujian dengan ping. Nah, kesimpulan dari pengujian ini bahwa HyperF3 digunakan untuk mengukur kecepatan transfer data antara klien dan server dengan menggunakan bandwidth. Selanjutnya, ping digunakan untuk mengukur latensi dan memastikan koneksi stabil antara dua perangkat. Dan yang terakhir, yaitu sistem Windows yang digunakan sebagai klien ini menjalankan perintah dari CMD dalam sebuah virtual machine di VirtualBox. Nah, server dengan IP 192.168.150.13 ini merupakan sistem Ubuntu yang menjalankan HyperF3 dalam mode server. Nah, ini merupakan hasil pengujian yang kami lakukan di Ubuntu, yang dimana Ubuntu sebagai server. Gambar tersebut menunjukkan sisi server dari pengujian jaringan yang dilakukan menggunakan HyperF3 pada sistem operasi Ubuntu. Nah, perintah tersebut seperti mode server di Ubuntu, koneksi dari klien, hasil transfer data, keterkaitan dengan gambar pengujian dengan menggunakan Windows. Selanjutnya, kesimpulan dari gambar 1 dan gambar 2 tersebut menggambarkan pengujian konektivitas jaringan antara klien atau Windows dan server atau Ubuntu menggunakan HyperF3. Nah, dari sisi klien di Windows mengirim data ke server di Ubuntu dan hasil transfer tercatat di kedua sisi dengan menunjukkan bitrate dan total data yang sama. Selanjutnya, kita akan menghitung delay, yang dimana delay ini kita dapat dari hasil pengujian yang kita lakukan di Windows Client. Kita mendapatkan bahwa times dari Windows Client tersebut ada 7, 46, 80, dan 49. Ini kita tambahkan, kemudian kita bagi 4. Karena ada 4 times yang kita hitung dengan mendapatkan hasilnya 45,5. Nah, yang dimana 45,5 ini memiliki indeks 4 karena dia kurang dari 150. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari jitter. Sebelum mendapatkan nilai dari jitter, kita harus mencari variasi dari delay, yang dimana times yang kita dapatkan tadi dikurangi dengan hasil dari delay, kemudian akan mendapatkan hasil variasi delay sebesar 82,75. Selanjutnya, ketika kita akan menghitung jitter, kita hanya mengisi variasi delay, yaitu 82,75 dibagi 4 karena ada 4 kali pengujian yang kita lakukan dengan mendapatkan hasilnya 20,6875 dengan indeks 3. Selanjutnya kita akan mengecek paket loss, yang dimana paket loss yang kami dapatkan dari pengujian di atas adalah 0. Nah, 0 ini termasuk ke dalam indeks 4 dengan keterangan sangat bagus. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari throughput. Nah, throughput ini hasil yang kami dapatkan dari pengujian di atas yaitu 2,74 dengan indeksnya 4. Nah, kita akan mencari nilai dari QoS. Nilai dari QoS ini akan didapatkan dari delay ditambah jitter ditambah packet loss ditambah throughput dibagi 4. Sehingga kita mendapatkan hasilnya 3,75 yang dimana indeksnya adalah memuaskan. Nah, analisis hasil pengujian dari yang telah kita lakukan tadi, yang pertama dari delay. Hasil analisisnya itu latensi berada pada kategori yang sangat baik. Nilai ini mencerminkan jaringan cukup cepat untuk menangani aplikasi real-time seperti VoIP, video conferencing, dan game online. Pengaruh delay minimal menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan efektif dalam mengurangi hambatan seperti jarak, media fisik, dan waktu proses. Selanjutnya, jitter. Hasil analisisnya, nilai jitter menunjukkan variasi delay yang tergolong cukup baik. Meskipun masih dalam batas toleransi untuk aplikasi real-time, peningkatan dapat dilakukan untuk mengurangi variasi ini guna meningkatkan stabilitas transmisi data. Selanjutnya, paket loss. Nah, hasil analisisnya tidak ada kehilangan paket yang terdeteksi.
yang menandakan jaringan memiliki tingkat keandalan tinggi dalam mengirimkan data tanpa gangguan seperti collision atau congestion. Selanjutnya ada throughput, yang dimana hasil analisisnya, throughput menunjukkan performa transfer data yang efektif dengan angka yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan aplikasi. Ini mencerminkan konfigurasi jaringan mampu menangani beban lalu lintas dengan efisien. Nah, hasil akhir yang kita dapat dari nilai QoS itu, analisisnya, nilai QoS mengindikasikan kualitas layanan, mohon maaf, menghasilkan kualitas layanan jaringan secara keseluruhan berada pada kategori memuaskan, dengan keunggulan utama pada latensi, paket loss, throughput, meskipun jitter dapat diperbaiki. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan dari konfigurasi QoS yang sudah kita lakukan. Kekuatannya itu dari latensi yang rendah, kemudian ada paket loss 0, dan throughput efektif. Kemudian kelemahannya berada pada jitter yang masih tinggi. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada pengurangan jitter, yang kedua ada peningkatan latensi lebih lanjut, selanjutnya ada meningkatkan monitoring jaringan. Baik, sekian adalah presentasi dari kelompok 3 kelas 5A. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.